Kota kelompok A22. 1. Ada Suryanti. 2. Syarah Hairunisa Ramadhani. 3. Alifah Muspiratun Az-Zahroh. 4. Apika Selma. 5. Intan Noraiba. Apa itu persalinan? Persalinan adalah proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan membran dari dalam janin melalui jalan lahir. Tanda-tanda persalinan. Kontraksi yang teratur, keluar lendir kental bercampur darah yang keluar dari vagina. Air ketuban pecah, lebih sering buang air kecil, sulit tidur, rasa nyeri di bagian perut, perubahan emosional. Apa itu P4K? P4K, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, merupakan program yang sudah lama ada sejak program Safe Motherhood dan program kesehatan ibu dan anak ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan P4K adalah meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga melahirkan bayi yang sehat. Apa sih persiapan persalinan itu? Persiapan persalinan dapat dilakukan pada trimester 3 kehamilan. Kehamilan trimester 3 seringkali disebut periode menunggu dan waspada karena ibu sudah merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya dan mulai khawatir dengan diri dan bayinya pada saat melahirkan. Pada saat itu juga merupakan saat persiapan aktif untuk menunggu kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Persiapan persalinan merupakan bagian terpenting dari proses persalinan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan optimal menjelang persalinan dan segera dapat memberikan laktasi. Hal-hal yang perlu tahu dan yang disiapkan pada saat persiapan persalinan. Mengetahui tanggal persalinan. Dengan mengetahui hari perkiraan lahir, otomatis kita juga dapat mengetahui usia kehamilan dan perkembangan janin yang sesungguhnya. Kita juga bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan di masing-masing usia kehamilan, termasuk deteksi penyakit dan perawatan kehamilan. Menyiapkan tabungan persalinan. Agar tidak sampai mengganggu arus keuangan keluarga, calon orang tua sebaiknya menyiapkan dana kelahiran sejak dini. Merencanakan tempat dan penolong persalinan. Pilihlah dokter atau rumah sakit tempat menjalani persalinan melalui berbagai pertimbangan, mulai dari faktor kenyamanan, lokasi yang terjangkau, jadwal praktik, hingga fasilitas yang dimiliki rumah sakit atau klinik. Pendamping persalinan. Peran pendamping dalam persalinan adalah untuk memberikan dukungan kepada ibu berupa dukungan fisik, dukungan psikis, dukungan instrumen, serta dukungan informasi, sehingga ibu dalam keadaan siap menjelang persalinannya dalam menentukan orang yang akan mendampinginya selama proses persalinannya nanti. Menyiapkan calon pendonor darah. Untuk kondisi darurat, tidak ada salahnya juga menyediakan pendonor darah. Keberadaan pendonor ini sangat vital, terutama sewaktu ibu hamil membutuhkan transfusi darah dalam proses melahirkan. Mempersiapkan transportasi dan dokumen penting. Untuk dokumen penting yang harus dibawa ada KTP, kartu keluarga, buku KIA, kartu BPJS. Untuk transportasi,
Transportasi perlu dipersiapkan untuk mencegah terjadinya keterlambatan menuju tempat persalinan bila terjadi komplikasi persalinan. Pemilihan jenis transportasi yang akan digunakan berdasarkan penimbangan jarak tempat bersalin di rumah sehingga ibu hamil beserta keluarga dalam keadaan siap, kendaraan roda 2, sepeda motor, atau roda 4, ambulans maupun mobil pribadi untuk menuju tempat bersalin atau rujukan. Persiapan perlengkapan ibu dan bayi. Persiapan perlengkapan ibu dan bayi bertujuan untuk tetap menjaga kenyamanan ibu dan bayi setelah proses persalinan. Ibu bersalin beserta keluarganya tidak akan kebingungan atau berkemas-kemas lagi untuk mencari perlengkapan ibu dan bayi yang harus segera dibawa ke tempat bersalin. Memahami pentingnya inisiasi menyusui dini IMD dan ASI eksklusif. IMD merupakan proses bayi menyusu segera setelah lahir di mana bayi mencari sendiri puting susu ibunya. ASI eksklusif. Pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan makanan. Sebelum menyusui, keluarkan ASI sedikit, oleskan pada puting susu dan areola di sekitarnya sebagai antiseptis dan untuk menjaga kelembapan puting. Dalam keadaan rileks dan nyaman, letakkan bayi melekat erat menghadap payudara ibu sehingga dagu bayi menyentuh payudara. Pegang belakang bahu bayi dengan satu lengan, bokong bayi ditopang. Posisi perut ibu bertemu perut bayi, kepala dan tubuh bayi pada garis lurus sehingga muka menghadap muka. Untuk memasukkan payudara ke mulut bayi, pegang payudara dan jari menyangga dari bawah atau dasar payudara. Jari tidak memegang pada posisi terlalu dekat dengan puting, jangan menjepit puting dengan dua jari. Beri bayi rangsangan membuka mulut dengan cara menyentuh pipi atau sisi mulut bayi dengan puting. Setelah bayi membuka mulut, segera dekatkan puting ke mulut. Pastikan bayi menghisap seluruh areola masuk ke dalam mulutnya, tidak hanya menghisap puting. Jika bayi hanya menghisap bagian puting, kelenjar-kelenjar susu tidak akan mengalami tekanan, sehingga ASI tidak keluar maksimal. Selain itu, jika bagian puting saja yang dihisap, bisa menyebabkan puting nyeri dan lecet. Selama menyusui, tataplah bayi dengan penuh kasih sayang, sehingga kontak mata terjadi intensif. Gunakan jari untuk menekan payudara dan menjauhkan hidung bayi agar bernapasnya tidak terganggu. Jika bayi berhenti menyusu tapi bertahan di payudara, jangan menariknya dengan kuat karena akan menimbulkan luka. Akan tetapi, hentikan isapan bayi dengan menekan payudara atau meletakkan jari pada ujung mulut bayi agar ada udara yang masuk. Setelah selesai menyusui, sendawakan bayi dengan cara peluk bayi dan posisi kepala berada di atas pundak ibu. Kemudian tepuk punggung bayi secara lembut hingga bayi bersendawa. Berikan ASI yang maksimal yaitu setiap 2-3 jam. Tips melancarkan ASI. Sesekali pijatlah payudara atau berikan kompres. Jika ada keluhan payudara sakit berlebih, segera periksakan ke tenaga kesehatan.